Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa pagi ini bersama saya Pendeta Aritulus Arianto di dalam program Embun Pagi Radio Petra edisi hari Kamis tanggal 12 September 2024. Kiranya pagi ini kita boleh bersama mengawali hari ini dengan kesehatan dan juga dengan pemeliharaan berkat dari Tuhan. Dan kita sebelum bersama akan mengawali hari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam embun pagi saat ini dengan merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan tidak tidur. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan darinya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk pemeliharaan dan cinta yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa merefleksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap pengalaman hidup kami. Dan saat ini Tuhan, dalam rasa syukur itu, kami bersama datang menghadap-Mu, hendak mengawali hari kami dengan bersama merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami di dalam setiap keterbatasan kami untuk kami menangkap arti kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu itulah yang boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami oleh karena tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami menyerahkan untuk perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini didasari dari Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan, memelihara, serta menghidupinya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita mungkin sudah tidak asing dengan sebuah perumpamaan yang demikian. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh ke tanah juga. Atau sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga.
sebuah perumpamaan yang mungkin cocok ketika kita melihat akhirnya mungkin realita-realita yang terjadi di sekitar kita, baik itu di media televisi ataupun juga di kehidupan real kita, di sekeliling kita, kanan kiri kita, bahwa sepandai-pandainya kita menutupi sesuatu atau sepandai-pandainya kita menutupi kesalahan kita, maka pada waktunya nanti kesalahan itu pasti akan ketahuan. Atau sepandai-pandainya kita menutupi setiap tingkah laku buruk kita, pasti juga pada akhirnya tingkah laku itu juga pasti akan terkuak. Nah, hal ini atau perumpamaan ini persis sama seperti apa yang dinyatakan oleh penulis Amsal di dalam pasal 15 ini. Ketika penulis Amsal mengkontraskan antara kehidupan orang yang fasik dan kehidupan orang bijak. Orang yang jauh dari firman Tuhan, orang yang hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, yaitu orang fasik, diperhadapkan dengan kehidupan orang yang hidup dalam kehendak Tuhan atau sebagai orang yang bijak. Keduanya punya perbedaan yang mencolok seperti yang kita baca bersama dalam Amsal tadi. Tetapi yang menarik adalah, tetapi justru seringkali dalam kehidupan kita menjumpai seolah-olah kehidupan kita itu nggak adil. Nggak adilnya seperti apa? Misalnya begini, kita melihat para koruptor gitu ya, koruptor yang kita merasa bahwa kehidupan mereka kan orang-orang fasik, dia kan orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Ketika Tuhan itu memerintahkan bahwa kita harus hidup jujur, kita tidak boleh curang, kita tidak boleh berbuat yang tidak benar begitu. Tetapi pada kenyataannya ketika kita melihat para koruptor, orang-orang yang mungkin punya banyak hal-hal yang ilegal untuk dihidupi, seolah-olah kehidupan mereka enak-enak saja gitu. Kehidupan mereka kok makmur-makmur saja, bahkan lebih baik dibandingkan kita, orang yang mungkin mengupayakan hal-hal yang benar, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukankah itu adalah situasi yang tidak adil? Ketika Tuhan menjanjikan bahwa orang yang bijak itu adalah akan menerima berkat Tuhan, sedangkan orang yang fasik akan menerima kemurkaan. Tapi dalam kehidupan keseharian kita seolah-olah melihatnya berketerbalikan. Orang yang hidupnya fasik atau orang fasik, orang hidupnya nggak benar, itu hidupnya enak-enak saja, malah lebih makmur. Sedangkan orang-orang yang berusaha untuk jujur, orang-orang berusaha untuk adil, orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan kebenaran, malah nasibnya menjadi tidak baik. Malah menjumpai banyak hal yang mungkin merugikan kehidupan kita gitu sebagai orang yang mau memperjuangkan tentang kebaikan. Hal-hal tersebut atau fenomena tersebut mungkin membuat kita merasa bahwa sudahlah, ngapain sih saya harus menjadi orang yang bijak terus? Ngapain sih saya harus menjadi orang yang selalu menuruti perintah Tuhan? Toh teman saya, toh tetangga saya, toh orang itu si A si B hidupnya fasik juga, dia hidupnya malah lebih enak daripada saya. Ya udahlah, saya sama saja hidup seperti mereka gitu. Nah, ungkapan tema kita pada hari ini yaitu Tuhan tidak tidur berlaku juga di dalam cara berpikir kita yang demikian. Kita tahu bahwa Tuhan tidak tidur atau Gusti mboten sare, istilah yang sering kita pakai mungkin. Nah, ketika kita mengimani bahwa Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare, maka sejatinya Tuhan pun juga melihat setiap laku kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang yang mau mengupayakan kebenaran, ataukah kita justru terus memelihara kefasikan, atau mau berusaha atau mau belajar untuk hidup sebagai orang fasik? Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti melihat. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian orang yang fasik hidupnya lebih enak? Ketika kita mengimani apa yang Tuhan nyatakan dalam Amsal ini, maka mungkin ada satu hal yang bisa kita pegang, yaitu ada yang mengatakan begini: kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kefasikan akan menemukan hukumannya sendiri. Kita kalau hidup sebagai orang yang fasik, sejauh apapun kita berlari
maka Tuhan akan ada di sana. Seberapa dalam pun kita coba untuk bersembunyi di dalam kedalaman, Tuhan pun juga akan menjumpai kita di sana. Dan juga seberapa kita menenggelamkan diri kita di dalam kegelapan, Tuhan pun juga akan melihat kita ada di sana. Demikian sebaliknya, ketika kita mau mengupayakan kehidupan kita sebagai orang yang bijak, kita mau belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pun juga akan melihat keberadaan kita. Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare. Maka sejauh apapun kita melangkah di dalam keberadaan diri kita, sejauh apapun kita melangkah di dalam laku hidup kita, maka Tuhan akan tetap ada di sana. Tuhan akan menjumpai kita di sana. Pilihannya adalah kita mau belajar, mengupayakan untuk hidup sebagai orang yang bijak, supaya kita menjadi orang yang bijak, hidup dalam kehendak Tuhan, ataukah kita mau tetap senantiasa memelihara kefasikan kita. Itu pilihan yang selalu kita punya, dan pilihan yang selalu bisa kita ambil di dalam setiap momen kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan akan senantiasa menjumpai kita di sana. Kita mau curang, kita mau jujur, kita mau berbuat adil, atau kita mau menindas, kita mau kemudian membuli, atau kita juga merangkul, itu pilihan kita. Tetapi Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare, Tuhan akan menjumpai dimanapun dan laku kehidupan seperti apapun yang akan kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa, menyerahkan setiap apa yang telah kita terima dari Tuhan. Biarlah kita tetap bisa menghidupi cara hidup untuk menjadi semakin bijak dengan menuruti dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kami untuk hidup sebagai orang yang bijak, bukan sebagai orang yang fasik. Sebagai orang yang menuruti kehendak-Mu, bukan orang yang berjalan menjauhi perintah-Mu. Tapi seringkali Tuhan, kami juga berada dalam ambang kebingungan ketika kehidupan kami untuk mengupayakan kebenaran, mengupayakan sesuatu yang baik, justru berjumpa dengan sesuatu yang merugikan kami ataupun membawa kami pada posisi yang sulit. Tetapi melalui firman ini Tuhan, kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh diingatkan kembali bahwa apapun yang kami lakukan sebagai laku kehidupan kami, Tuhan akan menjumpai kami di sana. Maka meskipun kami mungkin saat ini mengalami banyak kesulitan ketika kami mengupayakan mau belajar sebagai orang yang bijak, tetapi kami tahu Tuhan tidak tidur, kami tahu Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kami. Sebaliknya, ketika kami mengupayakan dan memelihara kefasikan dalam kehidupan kami, Tuhan pun juga akan melihat dan Tuhan pun juga senantiasa pasti akan menegur kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan untuk kami terus berupaya menjadi orang-orang yang seperti Tuhan kehendaki. Dan kami menyerahkan untuk aktivitas kami yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, supaya kami bisa menjalankan setiap aktivitas kami dengan baik, dan kami bisa mengupayakan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami, aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan kita di dalam program Embun Pagi Radio Petra pada pagi hari ini, edisi Kamis 12 September 2024. Kiranya melalui perenungan hari ini kita semakin dimampukan dan diteguhkan untuk kita mau terus mengupayakan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan dan belajar di dalam kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan oleh karena itu, saya, Pendeta Ditlus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, mohon undur diri. Selamat menjalankan aktivitas hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.